Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Welcome back to English Clash with me, Mr. Fadli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Inggris hari ini, hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Untuk hari ini materinya masih di unit ke-6, tapi sudah lanjut ke subtema yang kedua ya. Di halaman 82, judulnya adalah Try Making Batik atau coba membuat kain batik. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat dialog atau percakapan sederhana ya. Silakan disimak. Sekarang coba perhatikan di halaman 83 part B ya. Di situ ada percakapan singkat antara Risma dan juga Hendro. Risma bertanya, "Guys, will you join in batik training?" Teman-teman, apakah kamu ingin bergabung di kelas batik atau di pelatihan membuat kain batik? "It'll be fun, I think. Where is it?" kata Hendro. Ini sangat menarik saya pikir. Di mana itu? Rian berkata, "I heard it is in our village hall." Saya dengar ini lokasinya ada di tengah-tengah desa ya. Kemudian Risma berkata, "I'm not sure I know the place." Saya kurang yakin posisi pastinya ada di mana. Rian berkata, "It is in the west of Big Mosque." Ini adalah posisinya di sebelah barat masjid besar ya, atau masjid raya. "Could you tell me where the west is? I'm confused." Bisakah kamu menunjukkan di sebelah mana arah barat itu? Saya bingung. "The west is this way." Arah barat itu arahnya atau lewat sini. "Let's ask my mom. She joins in the activity too." Mari kita tanya ibu saya. Dia juga bergabung atau ikut di kegiatan ini. "That's a good idea." Ini ide yang sangat baik. "We can go there together with your mom." Kita bisa pergi bersama dengan ibumu ya. Nah, ini adalah salah satu dari percakapan singkat. Nah, di dalam membuat atau menulis dialog percakapan singkat dalam bahasa Inggris, ini ada beberapa karakter. Yang pertama adalah terjadi di antara dua orang atau lebih ya, seperti yang ada di dialog di part B ini. Kemudian ditulis dalam bahasa verbal atau bahasa lisan, jadi bukan bahasa buku ya atau tulisan. Jadi apa yang kalian ucapkan itu yang kalian tulis di percakapan ya, atau di dialog sebuah percakapan. Kemudian yang ketiga, menggunakan jenis bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Jadi bahasa sehari-hari yang biasa kalian ucapkan itu kalian tuangkan dalam tulisan di sebuah dialog atau percakapan. Kemudian berbentuk dalam kalimat-kalimat pendek dan sederhana. Nah, untuk dialog atau percakapan biasanya itu tidak terlalu panjang, karena kalau misalkan kalian berbicara dengan teman-teman kalian, itu kan biasanya juga kalimatnya singkat ya, biar ada respon dari lawan bicara kalian. Nah, untuk membuat dialog dalam bahasa Inggris, teknisnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah tentukan tema obrolan atau apa yang ingin kalian buat dalam percakapan itu ya. Kemudian belajar untuk membuat kalimatannya dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah bisa kalian gunakan why or and question atau yes or no question. Misalkan, "Do you like tea or do you want to watch movie?" ya. Ini salah satu contoh dari yes or no question. Jadi kalau misalkan pertanyaannya "Do you like tea?" berarti kan dia bertanya apakah kamu suka minum teh. Berarti kan jawabannya kalau tidak yes, itu pasti no. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya contohnya "Do you want to watch movie?" Apakah kamu ingin menonton sebuah film? Berarti kan ini pertanyaan yang jawabannya itu ya atau tidak ya, yes or no ya. Ini salah satu teknik untuk menulis dialog dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah WH question atau WH question ya. Di sini contohnya adalah "Why haven't you left yet?" ya. Kenapa kamu belum pergi ya. Di sini juga bisa kalian gunakan untuk membuat dialog dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua adalah where is your school? Di mana sekolah kamu?
W ini maksudnya ada WH maksudnya adalah kalimat atau pertanyaan yang dimulai biasanya dengan kata what, when, where, kemudian who ya, seperti yang sudah kita pelajari di semester 1 lalu ya. Kalau untuk H-nya atau H-nya ini untuk how ya, atau how was your school, how was today ya. Ini adalah salah satu teknik untuk menulis dialog dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, gunakan singkatan pada penulisan helping verbs ya. Seperti ini contohnya, do not bisa kalian singkat menjadi don't ya, dengan beri tanda petik koma di atas. Kemudian did not itu didn't, is not jadi isn't, have not jadi haven't, kemudian cannot jadi can atau can't, kemudian will not jadi won't ya. Ini ada beberapa contoh atau teknik untuk menulis dialog dalam bahasa Inggris. Nah, ini contoh sederhananya dialog bahasa Inggris di sekolah. Hey, let's go to the canteen. I don't have money. Oh, that's okay. I will pay the food for you. Oh, thank you ya. Jadi ini adalah percakapan mengenai seseorang yang mengajak temannya untuk jajan di kantin atau makan di kantin, tapi temannya nggak punya uang. Nah, kata temannya nggak apa-apa, nanti saya traktir kamu. Oh, oke, katanya gitu. Thank you. Ini adalah salah satu contoh dialog singkat dalam bahasa Inggris ya. Untuk latihannya hari ini silakan dilihat di halaman 84 part D ya. Perintahnya adalah read and complete using your own words ya. Di sini baca dan juga lengkapi menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Tapi kalian tidak perlu mencari kalimat, nanti Bapak berikan pilihan jawabannya, kalian tinggal pilih saja ya. Nah, di dialog pertama antara Hendro dan Rian, di situ ada percakapan tentang cara membuat kain batik dan juga usahanya ya. Dan dialog kedua antara Risma dan Agus yang mengajak Agus bertanya kepada Risma, maukah dia untuk pergi ke kontes pesta kontes menari ya, atau pertandingan menari akhir pekan nanti ya. Nah, kira-kira untuk dialog yang pertama itu Rian jawabannya apa, kemudian Rian jawabannya apa, kemudian Hendro yang ketiga itu apa, dan Hendro yang kedua itu di dialog pertama apa jawabannya. Nah, untuk di dialog yang kedua jawaban atau pertanyaan Agus itu apa untuk Risma, kemudian jawabannya apa untuk Risma ya. Nah, ini pilihan jawabannya ya untuk di dialog 1 dan dialog kedua. Kalian bisa cari ya, kira-kira di dialog pertama jawaban Agus itu apa, setelah yes itu apa ya. Kemudian Rian juga di dialog pertama, they also make apa, titik-titikan di situ ya. Kalian bisa pilih jawabannya di sini. Kemudian Hendro berkata, this business can help them too ya. Kira-kira apa tuh lanjutan kalimatnya, usaha ini bisa menolong mereka untuk apa ya. Dan yang terakhir setelah Rian berkata, Hendro jawabannya apa tuh, kan Rian berkata they also create a good society by doing positive activities ya. Mereka juga bisa menghasilkan atau menciptakan lingkungan yang baik dengan melakukan kegiatan yang positif. Nah, kira-kira jawaban dari Hendro itu apa, respon dari Hendro ya. Nah, di dialog yang kedua sama Agus kan tadi bertanya kepada Risma atau berkata ada pertandingan menari akhir pekan ini ya. Kira-kira apa pertanyaan dari Agus. Kemudian yang terakhir itu Risma ya, setelah Agus berkata why you are good at traditional dancing, kenapa kamu kan ahli dalam menari tarian tradisional. Kira-kira apa jawaban dari Risma ya. Di sini ada pilihan jawabannya, kalian coba pilih. Kalau misalkan sudah, langsung dikirim ke Bapak jawabannya. Bapak tunggu secepatnya untuk pelaporan tugasnya. Bapak ucapkan selamat mengerjakan, terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol 3M ya kalian terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.